Mari kita berbicara mengenai proses terjadinya penyakit aslam. Dan hal ini yang paling jarang saya tidak pernah melihat ada terapis ataupun yang tenaga medis yang lainnya itu mau menjelaskan proses terjadinya penyakit aslam. Baik. Proses terjadinya penyakit aslam di sini ya tidak terlepas dari dua hal. Yaitu yang pertama adalah ketika proses makan. Ya. Terus yang kedua dari proses sehari-hari. Kita bekerja, kita banyak mengeluarkan tenaga tentu ya, bekerja itu. Sampai dengan ketika kita marah-marah, emosi, olahraga juga sama. Ya, ini proses terjadinya produksi atau ketika produksi energi. Gitu ya. Oke. Jadi yang pertama akan saya bahas mengenai aspek pertama adalah ketika makan. Ya. Ketika makanan yang masuk ke lambung, ya, ke sini. Ini lambung nih ya. Ketika masuk ke sini, gitu kan. Dan makanan tersebut kurang miosin atau mengunyahnya tidak 33 kali, ya. Dan ini prosesnya bertahun-tahun ya. Itu bukan hanya setahun 2 tahun. Nih, masuk ke sini ya, kurang miosin makanan gitu kan. Sedangkan di sini sudah ada yang disebut dengan asam lambung HCl dan dari liver ya, dari liver keluar juga hidrogenase gitu kan. Maka ini dipastikan akan terjadi kelebihan keasaman lambung dan terjadi juga kelebihan gas di perut atau gas perut, terutama asam peroksida, gas peroksida di sini ya. Nah, yang di ini kan adalah naiknya asam lambung di sini ya. Ketika proses terjadinya makanan pasti ada kenaikan asam lambung. Ya. Ketika kenaikan yang pertama ini miosinnya kurang. Oke. Nah, yang kedua, kenaikan asam lambung itu bukan hanya ketika makan saja. Ya. Tapi ada 4. Makanya dikatakan sistem pencernaan itu ada 4 fungsi utama. Yang pertama, kenaikan asam lambung itu terjadi karena kita banyak kerja. Ya. Tubuh harus memproduksi energi. Asam lambung di sini pun naik. Ya. Terus yang kedua, ya, ini mengenai fungsi pertumbuhan dari anak, dari lahir, bayi, jadi anak, remaja, itu disebutnya masa pertumbuhan. Dan di sini masa-masa tersebut ya akan sering terjadi kelebihan asam lambung. Itu. Nah, terus yang ketiga adalah ketika terjadi proses imunitas atau proses kekebalan tubuh. Ya, kalau ada sakit model flu gitu kan, atau apa namanya kita terserang infeksi gitu, maka sama asam lambung pun akan naik di sini. Nah, terus satu lagi yang keempat ya, ini proses regenerasi sel. Proses regenerasi sel itu terjadi antara 120 sampai dengan 130 hari sekali. Itu ya. Yang ditandai dengan apa? Pergantian darah. Ya. Sehingga dengan demikian gitu ya. Yang pertama tadi mengenai masa fungsi produksi energi, yang kedua mengenai masa pertumbuhan, yang ketiga masalah imunitas, yang keempat regenerasi sel. Nah, 4 hal ini ya terjadi terus-menerus dalam siklus kehidupan kita ya.
yang banyak kerjanya adalah ginjal, ya, gitu. Produksi energi ada di mana? Ada di ginjal, ya. Pertumbuhan melibatkan ginjal juga. Masalah kekebalan tubuh sama, ginjal juga. Terus regenerasi sel jelas, ginjal juga kerja, gitu. Nah, jadi di sini prosesnya, gitu kan. Selain dari makan, kenaikan asam lambung itu juga dari kehidupan sehari-hari yang 4 itu tadi. Nah, itu dua hal yang tadi, ya, ketika makan terjadi kenaikan asam lambung, dan dalam kehidupan sehari-hari juga kenaikan asam lambung, ya. Kalau kita makannya bagus, ya, mengunyahnya bagus, ini akan terlindungi, ya. Andai kata kita makan 3 kali ya sehari, terus ini akan terlindunginya itu minimal 5 jam, gitu ya. Berarti dalam 15 jam itu kita akan, sistem pencernaan kita, saluran pencernaannya terutama ya, itu akan terlindungi, gitu. Jadi dari pagi sampai dengan sore kerja aktivitas, sistem saluran pencernaan kita akan terlindungi kalau mengunyahnya bagus, gitu ya. Nah, selanjutnya, ya, ketika terjadi kenaikan ini, ya, kenaikan asam lambung di sini, kenaikan keasaman, kenaikan gas perut, apakah itu disebutnya sudah terjadi penyakit asam? Belum, ya, belum. Di sini belum, gitu ya. Terjadinya penyakit asam, ya, jikalau, ya, di sini tuh, ya, terjadi pembuangan, ya, terjadi pembuangan. Ya. Gimana proses terjadi pembuangan itu? Nah, ketika ini kelebihan keasaman, kelebihan gas, nih di sini kan di lambung ini ada yang disebut dengan serabut saraf lambung. Dia itu yang mendeteksi, ya, yang mendeteksi kelebihan keasaman dan kelebihan gas perut. Jikalau sudah pada taraf kritis, ya, pada taraf kritis, maka si serabut saraf lambung ini akan mendetek dan akan merangsang saraf parasimpatik, ya. Saraf parasimpatik ini simpulnya ada di leher, ya, gitu, di leher atau di bagian sini, gitu. Kalau di belakang ini kan saraf simpatik, ya. Kalau yang di depan itu saraf parasimpatik. Simpulnya itu atau tempat pertemuannya itu di sini, gitu ya, di area leher, berbatasan dengan saraf intrakolateral atau tempat intrakolateral atau tempat persimpangan saraf di bagian kanan, ya, bagian kiri sini akan ke arah kanan, ke arah kanan otak, ya, intrakolateral namanya, gitu kan. Nah, simpulnya itu tempatnya di sini, di area leher ini, gitu. Jadi si serabut saraf lambung ini kalau kelebihannya itu, kelebihan gas perut dan kelebihan keasaman itu sangat tinggi dan berbahaya, sehingga proses pencernaan di sini, proses pemecahan makanan di sini, ya, terganggu, maka dia akan merangsang saraf parasimpatik. Supaya apa? Supaya ini cepat dibuang, itu. Nah, pada proses inilah, ya, yang ditandai dengan serabut saraf lambung bekerja, mendeteksi kelebihan keasaman dan kelebihan gas, baru ini yang disebut dengan penyakit aslam, ya, atau penyakit gangguan sistem pencernaan. Gangguannya di mana? Gangguannya itu ya di efek-efeknya, di efek-efek pembuangannya, ya, gitu. Nah,
asam lambung ini akan dibuang itu kemana, gitu kan? Dibuangnya ada ke 6 arah, ya, 6 arah. Gimana proses awalnya? Proses awalnya, ketika ini sudah dirangsang secara parasimpatik, maka si otot leher, bahu, pundak, belikat yang disebutkan otot trapesius ini akan mengencang, ya. Terus otot perut atau otot tali perut, angulus temi juga akan mengencang. Nah, terus di sini ada yang disebut dengan les atau lower esophageal, ya. Ototnya itu berupa cincin melingkar yang namanya sphincter. Jadi setiap otot yang melingkar itu namanya sphincter, ya. Nah, sphincter di sini, otot yang melingkar ini, ya, akan mengendor, ya. Jadi ini atas perintah dari saraf parasimpatik. Tidak terjadi begitu aja, ya. Karena apa? Ketika kita normal, saraf simpatik yang kerja. Ketika kita kebanyakan gas dan kebanyakan keasaman di lambung, maka yang akan kerja itu saraf parasimpatik, ya. Saraf parasimpatik diulang lagi akan mengencangkan trapesius, mengencangkan tali perut, dan akan mengendorkan les ini, ya, cincin, otot cincinnya atau sphincternya, ya, sphincter esophageal. Hal ini kenapa terjadi, gitu ya, dan yang paling sering dilakukan oleh tubuh itu begitu, ya. Karena apa? Karena dari lambung ini ke mulut itu jaraknya nggak melebihi dari 42 cm, gitu ya. Sedangkan kalau dari perut, ya, dari perut sini kalau dibuang ke bawah itu membutuhkan jarak atau melalui jarak lebih dari 7 meter. Di sini lebih kurang dari 40 cm. 37,8 kalau nggak salah, ya. Gitu kan. Nah, itu, ya. Di sini proses terjadinya penyakit aslam. Gitu. Nah, ketika terjadi pembuangan ke atas, ini yang disebut dengan aslam kerasa. Gitu ya. Aslam kerasa. Terus ada juga nanti aslam yang tidak kerasa. Nanti ada bahasanya tersendiri, ya. Jadi begitu, ya, proses terjadinya penyakit aslam itu di situ, gitu kan.